Bila jadi presiden, Anies akan buat tempat semi permanen untuk pengungsi, Wow. termasuk dari Rohingya. Waduh. Nah, gimana Waduh. tanggapannya? Masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan, Benar, Bang. yang tinggal di kolong jembatan juga Benar, banyak, Bang. Kasih paham. yang di emperan-emperan juga banyak. Benar, Bang. Nggak usah mikirin orang Kasih lain. paham. Gimana tanggapannya? Yo, tanggapan saya? Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres Ganjar. Ya. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengisyaratkan terbuka peluang bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies sendiri dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa sosok cawapres yang akan dia tunjuk. Ali menyebut jika kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak? Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau kita lihat di sini, memang video sebelum pendaftaran, ya kan. Di sini Mas Gibran sebenarnya direbutkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar, dan Puan Maharani juga bilang, ya kan tadi. Ya, kalau undang-undang mengizinkan, ya berubahnya batas usia capres itu kan, ya kemungkinan Mas Gibran akan jadi wakilnya Ganjar. Ternyata ya Mas Gibran pilih Pak Prabowo, ya Anies ditolak, Pak Ganjar ditolak, milihnya Pak Prabowo, ya kan. Tiba-tiba pula MK yang disalahkan lah kan, Pak Jokowi disalahkan, semua disalahkan, padahal mereka juga mau, ya kan. Mau kan Gibran, aduh. Nah, apa nih? Kebaikan Pak Anies yang belum pernah terbayangkan, pemulung aja diperhatikan sekali. Ayo dong, waras sedikit. Lihat dong, anggaran buat pemulung BPJS yang bahkan kantor aja buat karyawannya nggak ngasih, tapi beliau ngasih BPJS buat pemulung. Tonton videonya sampai selesai ya, guys. Pemulung tuh kepikiran loh, aku gak kepikiran ada anggaran ini. Nangis ya. Dan disimpan di bawah. Ya Allah, Pak Anies, kalau ada yang fitnah dia korupsi, itu jahat banget sih. Pak Anies kenapa sabar dan gak mau pamer sih? Susah. Itu aja yang pengen aku share ke kalian. Kalian bisa download juga datanya. Nanti kalian dengar komentar netizen ya, guys. Ini periode beliau. Kita dengar ya. Udah, terima kasih. Maaf agak drama karena ini benar-benar gak ketahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikirin BPJS buat pemulung. Lu tinggal di pulau mana sih, Mbak? Gue heran banget dah. Perasaan pemerintah pusat udah dari dulu udah ada deh program itu BPJS buat orang-orang tidak mampu. Bukan cuma untuk pemulung aja. Benar, Bang, kasih paham. Itu yang anggaran yang dibuat oleh Pak Anies itu hanya untuk pemulung. Pemerintah pusat itu udah buat anggaran dana untuk seluruh orang yang tidak mampu. Iya, kasih paham, Bu. Bukan hanya untuk pemulung aja. Bukan hanya untuk pemulung. Ada yang namanya KIS. Ya. Ada yang namanya BPJS PBI. Ya. Nah, lu search aja tuh di Google. Ada, itu udah ada dari dulu. Ini udah ada dari dulu memang. Jadi ngapain dibuat anggaran double-double kayak gitu? Iya ya. Kok Anies buat anggaran juga ya? Jadi kan ibarat kata itu udah double-double ya. Udah ada pemerintah pusat udah ngasih. Ini juga
Ngasih Kayaknya malah jadi tumpang tindih ya. tumpang tindih gak sih? Gak efektif jadinya. Iya. Itu dana tidak tersalurkan efektif. Padahal itu Udah dari ada, ngapain lagi? Anies ngebuat anggaran dana buat kayak gituan. iya. Buat apaan? Buat apaan? Kan emang udah ada dari pemerintah pusat. BPJS untuk orang tidak mampu. Itu yang ditangisi ya kan? Dan lu nangisin tuh aneh banget. Seharusnya lu mempertanyakan Iya. dana itu buat apa sebanyak itu, tidak digunakan dengan efektif dan efisien. Padahal udah jelas-jelas kan, pemerintah pusat udah ada tuh program kayak Iya. gitu dari dulu. Dari sebelum si Anies menjabat juga udah ada BPJS dan untuk orang-orang yang tidak mampu, gratis, nggak perlu bayar, udah ada itu. Ya, Bukan cuma untuk pemulung doang. ya. Kasih paham bang. Dan syaratnya juga mudah kok. Mudah. Coba dah lu cari tahu. Ada kok di Google itu banyak datanya. Jadi itu lu nangis-nangis itu kayaknya nggak, sebelum lu nangis-nangis mending lu ini dah nge-searching dulu deh. Oke ya, ya benar guys. Di kampung kak saya juga ya termasuk almarhum ibu saya juga mendapatkan BPJS ini yang gratis total ya kan. Ini pun udah ada dari dulu loh. Memang kok jadi bisa dipertanyakan juga kenapa Pak Anies juga membuat anggaran BPJS untuk pemulung ya. Aku pun nggak tahu lah kan. Karena ini sudah BPJS ini sudah anggaran ataupun pemerintah sudah mengeluarkan ya kan. Ya duh, aku pun nggak tahu lah mbak-mbak tadi itu kenapa nangis soal Pak Anies mengeluarkan anggaran BPJS pemulung. Kan BPJS itu dari pemerintah pusat. Aduh mbak. Bila jadi presiden, Anies akan buat tempat semi permanen untuk pengungsi, Wow. termasuk dari Rohingya. Waduh. Nah, gimana tanggapannya? Masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan, Benar bang. yang tinggal di kolong jembatan juga Benar banyak, bang. Kasih paham. yang di emperan-emperan juga banyak. Benar bang. Nggak usah mikirin orang Kasih lain. paham. Gimana tanggapannya? Yo, tanggapan saya, Padahal di Indonesia sendiri 12 juta rumah tangga di tanah air belum memiliki rumah. Ya. Ketimbang Anies mikirin orang Rohingya, Ya. pikirin aja nih 12 juta rumah tangga di tanah air belum memiliki rumah. Benar. Jangan jauh-jauh mikirin masyarakat luar, Ya, benar, orang luar. Gitu loh. Ya benar guys ya. Di sini Pak Anies mengatakan bila jadi presiden Pak Anies akan buat tempat semi permanen untuk pengungsi termasuk dari Rohingya. Waduh ya. Nasib baik nggak jadi ya Pak Anies. Jadi ya mungkin kalau kita lihat kasihan ya kita kasihan lah dengan pengungsi Rohingya ini kan. Tetapi kalian belum tahu lah kan. Yang mungkin yang menganggap mereka ini kasihan-kasihannya. Kalian harus belajar dengan negara Malaysia ya kan. Di negara Malaysia itu kayak gimana ya perangan ataupun perangai orang Rohingya ini aku udah tahu lah ya kan. Karena aku juga pernah di Malaysia ya beberapa tahun di Malaysia saya tahu lah perangai orang Rohingya ini ya kan. Dan waduh, kalian lihat negara Malaysia tuh kayak gimana sekarang ini udah, aduh aku pun nggak tahu lah mau berkomentar apa ya kan. Bahkan orang Malaysia sendiri juga ya bisa dibilang menyesal menampung ataupun menerima orang Rohingya karena banyak sekali yang membuat kejahatan, jenayah, ada yang jadi gangster juga ya kan, ada yang jadi pengemis, memaksa-maksa ya kan. Nah jadi itulah yang bikin orang Malaysia juga kapok menerima Rohingya, bisa dibilang menyesal menerima Rohingya, pengungsi Rohingya ini. Nah ini Pak Anies mau dibikinin apa? Mau dibikinin tempat ya di Indonesia jika Pak Anies jadi presiden. Waduh penuh lah Indonesia ini ya oleh orang Rohingya. Bukan apa ya guys, tetapi kalian belum tahu aja lah sifat-sifat orang Rohingya itu kayak gimana. Aduh kalau kita lihat sekarang memang kasihan, tapi kalau dia udah ada sedikit maka mereka ini cepat besar kepala dan menganggap dirinya lah yang berhak ya di tanah Indonesia ini. Ya seperti di Malaysia pernah viral minta tanah ya kan, minta apa, nanti di Indonesia akan minta pulau, minta apa semuanya ya kan. aduh parah. Kalau boleh jangan, nasib baiklah tapi Pak Anies nggak jadi presiden ya kan, kalah ya.
Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Prabowo, Gibran, presidenku.